Wow, kalau akan ada putaran kedua yang terbayangkan oleh kami justru pertama betapa lelahnya perjuangan kami selanjutnya. Yang kedua tentu pengeluaran keuangan negara untuk pemilu akan sangat tinggi. Tapi however antusias masyarakat akan semakin tinggi. Saya yakin itu, maka dengan antusias yang tinggi mungkin juga rasa trust dunia khususnya para investor mungkin juga akan positif untuk Indonesia dan otomatis mungkin ekonomi juga akan membaik. Iya, berarti akan membawa dampak paralel ya. Saya ingin kembali ke Pak Denny, evaluasinya Pak, terkait kondisi dan juga pelaksanaan pemilu di tahun sebelumnya agar kemungkinan tidak terulang di tahun 2024 ini. Iya, saya ingin menyampaikan evaluasi dari perspektif pemilu luar negeri ya. Karena saya melihat pemilu luar negeri ini walaupun jumlah pemilihnya kecil, tapi ini punya magnitude yang besar di pandangan dunia ya. Ketika Indonesia bisa membuat sebuah demokrasi, pesta demokrasi yang luar biasa, di mana seluruh negara perwakilan dilibatkan, warga negara dilibatkan. Namun ke depan sepertinya perlu untuk ditata kelola kembali, terutama mulai dari data. Pendataan warga di luar negeri ini harus terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga kita dari panitia dimudahkan gitu dalam proses pemutakhiran data pemilih. Karena kami di London misalnya, kami kesulitan untuk bisa memperoleh data yang valid gitu ya, untuk bisa kita benar-benar membangun sebuah daftar pemilih tetap yang ya, karena kita bisa lihat di London ini banyak sekali pemilih pindahan masyarakat mahasiswa yang datang di September begitu banyak masuk ke dalam DPTB kami, sehingga ini cukup membuat kerepotan di kami gitu Mbak Syaf. Tapi nanti beberapa evaluasi akan kami sampaikan ke KPU dalam proses pemungutan suara yang telah kami lakukan di tanggal 11 kemarin, dan tentunya ini akan menjadi evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas pemilu di luar negeri ke depan. Terima kasih. Oke, mari kita lebih berfokus kepada proses pemilihan yang berlangsung di Hong Kong dan juga London. Saya ingin ke Pak Agustinus. Sampai dengan saat ini di London update jumlah pemilih dan lokasi pencoblosan serta sistem yang dilakukan agar peserta pemilu ini dapat menggunakan hak pilihnya seperti apa saat ini Pak Agustinus? Iya. Ya, untuk di Hong Kong kali ini pemilu lain daripada yang lain dalam arti yang biasanya jumlah TPS itu paling besar, lalu pos hanya beberapa, sekarang dibalik karena kita tidak memperoleh izin dari otoritas setempat untuk mendirikan TPS di luar gedung KJRI. Maka kali ini kita hanya mendirikan 4 TPS di satu lokasi di dalam gedung KJRI hanya untuk jumlah terbatas yaitu 2.360. Nah, selebihnya jumlah DPT lainnya yaitu 162.301 itu dikirimkan melalui pos. Sehingga suasana pesta demokrasinya menjadi tidak kelihatan ya, karena yang nyoblos kemarin meskipun berjalan lancar ya tidak begitu banyak gitu ya. Kalau tadi dari Pak Denny ada beberapa evaluasi dari PPLN London, kira-kira dari Pak Agustinus sendiri memiliki evaluasi apa Pak yang mungkin nanti akan diberikan dan disampaikan juga kepada pihak KPU dari penyelenggaraan pemilu beberapa hari lalu? Baik, dari tahun ke tahun masalah yang timbul sebetulnya adalah soal pendataan ya, jadi akurasi data. Apalagi ketika kita diputuskan untuk mengirimkan mayoritas pemilih melalui pos, sehingga alamat itu menjadi sangat esensial. Saya yakin bahwa di banyak PPLN yang lain ada masalah tentang ini. Tetapi sebetulnya di Hong Kong, syukur puji Tuhan, alhamdulillah bahwa meskipun ada return to sender atau surat suara yang tidak sampai ke pemilih, yang sampai ke pemilih sangat tinggi juga gitu. Kita memperoleh sekarang per hari ini 75.680 surat suara yang kami terima dari para pemilih. Ini sangat tinggi karena di pemilu sebelumnya cuman total kita memperoleh 46.000. Jadi sudah sangat meningkat.
Saya ingin kembali lagi ke Ketua PPLN London, Pak Denny. Pak Denny, dari target yang seharusnya ikut memilih dengan surat suara yang akhirnya terkumpul, sesuaikah atau justru menurun atau malah mungkin meningkat? Iya, yang menarik dari PPN London adalah, Mbak, jumlah DPTB-nya yang sangat besar. Pada awalnya kami mengira ini akan kekurangan surat suara gitu ya. Tapi ternyata terdapat DPT yang banyak tidak hadir, sehingga banyak juga suara-suara DPT yang akhirnya kita pakai, surat-surat DPT yang kita pakai untuk DPTB. Nah, ini satu sisi memuaskan juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru datang gitu ya, yang sudah antusiasmenya tinggi untuk memilih. Ini bisa diberikan hak pilihnya gitu ya. Begitu juga untuk yang DPK. DPK ini yang tidak terdaftar sama sekali. Ya, jadi tidak masuk dalam DPT, tidak masuk dalam DPTB. Kita sudah mendata dan sudah memberikan surat suara bagi DPK sebanyak untuk lebih dari 200 orang. Bahkan kalau untuk di TPS di Manchester, itu banyak sekali beberapa pemilih yang memang mohon maaf akhirnya tidak dapat memilih karena surat suara sudah habis. Itu yang memang sudah terjadi di kami, karena kita punya 3 TPS, 2 TPS di London, yaitu TPS 1 dan TPS 3, dan 1 TPS di Manchester. Ini breakthrough ya, Mbak Syaf, 1 TPS di Manchester ini breakthrough karena sebelumnya kita belum pernah membuat TPS di luar London gitu ya. Ini salah satu yang kita coba di tahun ini, dan alhamdulillah cukup berhasil, karena dengan surat suara sebanyak 332 lembar, ini habis gitu ya, dengan antusiasme yang sangat tinggi. Ke depan kita akan merekomendasikan untuk pendataan yang lebih baik sehingga dan membuat TPS-TPS di luar London sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat, karena memang Inggris ini bukan wilayah negara yang kecil ya, Mbak ya, dari ujung ke ujung bisa perjalanan 10-12 jam gitu ya. Jadi saya pikir ke depan perlu dikaji lagi penambahan TPS di luar London untuk di UK dan Irlandia. Termasuk di Belfast mungkin bisa kita coba untuk TPS. Baik.